Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai trigonometri dasar, yaitu pelajaran fisika kelas 10 SMA. Nah, pada saat awal memasuki SMA, kalian akan diajarkan trigonometri dasar. Trigonometri dasar ini sangat penting untuk kalian pahami, karena nantinya pada bab-bab selanjutnya, kalian akan menggunakan trigonometri ini untuk menghitung nilai-nilai dari bagian-bagian fisika yang akan kalian pelajari di SMA. Langsung saja kita bahas ya. Misalnya di sini terdapat suatu segitiga, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku, pasti kalian masih ingat kan, di mana segitiga tersebut membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Nah, misalnya ini suatu segitiga siku-siku di mana panjang sisinya ada A, B, dan C. Dan terdapat sudut alfa. Nah, jadi di sini A ini biasa kita sebut sisi di samping sisi siku-siku atau sisi di samping alfa. Karena keberadaan A ini berada di samping alfa, sedangkan B itu adalah sisi siku-siku di depan alfa. Nah, karena B ini berada di depan alfa. Dan kalau C merupakan sisi terpanjang. Kalian ingat tidak nama lain dari sisi terpanjang di trigonometri atau di suatu segitiga siku-siku? Sisi terpanjang itu sering disebut juga dengan hipotenusa. Nah, pada trigonometri kalian akan mengenal yang namanya sin, cos, dan tan. Untuk lebih mudah mengingat rumus dari sin, cos, tan, sin itu adalah sin dehi, kepanjangannya. Bukan kepanjangan sih, singkatan dari rumusnya. Cos itu adalah cos sahi. Dan tan itu adalah tan desa. Nah, arti kepanjangan dari sin dehi merupakan sin sama dengan dehi, depan per hipotenusa. Dan cos sahi itu adalah cos sama dengan samping per hipotenusa. Dan tan desa itu adalah tan sama dengan desa, depan per samping. Jadi kalau pada segitiga ini, sinnya itu sama dengan depan per hipotenusa. Depan sudut, depan, jadi sebenarnya ini sin dari sudut alfa ya. Sin sudut alfa sama dengan depan per hipotenusa. Depannya itu adalah B, hipotenusa atau sisi terpanjangnya adalah C. Dan kemudian cos alfa itu sama dengan samping per hipotenusa. Sampingnya itu A, hipotenusanya adalah C. Kemudian tan alfa sama dengan depan per samping. Depannya itu adalah B, dan sampingnya itu adalah A. Nah, mudahkan dalam menentukan sin, cos, tan. Kemudian ada juga yang namanya kosek, sek, dan kotan. Kosek merupakan kebalikan dari sin. Jadi, kosek itu sama dengan 1 per sin. Sama dengan 1 per depan per hipotenusa, atau sama saja dengan kita putar saja menjadi hipotenusa per depan. Kemudian sek merupakan kebalikan dari cos, atau sama saja dengan 1 per cos, sama dengan 1 per samping per hipotenusa, atau kita putarkan menjadi
hipotenusa per samping. Kemudian kotan merupakan 1 per tan, sama dengan 1 per depan per samping, atau sama saja dengan samping per depan. Kalau pada segitiga ini, kosek alfa sama dengan hipotenusa per depan, atau kita putar saja menjadi dari B per C menjadi C per B, dan sek alfa sama dengan C per A, dan kotan alfa sama dengan B per A. Kemudian kita akan membahas mengenai turunan dari rumus-rumus pada trigonometri dasar. Nah, jadi di sini masih segitiga yang sama ya. Aduh, agak bengkok. Coba kita gambar lagi ya, yang lebih bagus. Masih segitiga yang sama. Ya, agak bengkok sedikit, tapi lumayan lah ya. Nah, masih segitiga yang sama. Di sini A, di sini B, di sini C, dan di sini alfa. Nah, untuk rumus segitiga siku-siku ini, untuk mencari C kuadrat, untuk mencari panjang dari C atau dari hipotenusanya, kita dapat menggunakan rumus A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini merupakan rumus dasarnya ya. Nah, sekarang kita akan melihat turunan-turunan rumus yang terdapat dari satu rumus ini. Yang pertama A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita akan bagi semuanya dengan C kuadrat, sehingga menjadi A kuadrat per C kuadrat ditambah B kuadrat per C kuadrat sama dengan C kuadrat per C kuadrat. Atau sama saja dengan A kuadrat per C kuadrat ditambah B kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, seperti yang kita ketahui, atau ini sama saja bisa kita satukan kuadratnya ya, bisa begini juga nih bentuknya. Biar lebih enak dilihat gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui, A per C kalau di rumus ini merupakan samping per hipotenusa, iya kan? Samping per hipotenusa, di mana kalau samping per hipotenusa merupakan rumus dari cos alfa. Jadi ini sama saja dengan cos alfa kuadrat. Ditambah B per C, depan per hipotenusa, atau sama saja dengan rumus sin alfa kuadrat sama dengan 1. Atau bentuknya ini sama saja dengan cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini merupakan rumus yang pertama yang kita dapatkan ya. Kemudian yang kedua, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita bahagi semua sisi tersebut dengan A kuadrat, sehingga menjadi A kuadrat bahagi A kuadrat ditambah B kuadrat dibahagi A kuadrat sama dengan C kuadrat dibahagi A kuadrat. A kuadrat bahagi A kuadrat sama dengan 1 ditambah B per A kuadrat sama dengan C per A kuadrat. 1 ditambah B per A. B per A itu merupakan depan per samping, atau itu sama saja dengan tan. Kan tan desa. Tan D itu depan, sa itu samping. Jadi 1 tambah tan alfa kuadrat sama dengan C per A, hipotenusa per samping, yaitu merupakan kebalikan dari
cos kan? Nah, kebalikan dari cos adalah sekan atau sek. Sama dengan sek alfa kuadrat. Atau sama saja dengan 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan sek kuadrat alfa. Nah, kemudian yang ketiga. Masih sama, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita bahagi dengan B kuadrat. Sama dengan A kuadrat per B kuadrat ditambah B kuadrat per B kuadrat sama dengan C kuadrat per B kuadrat kan? Nah, sama saja dengan A per B kuadrat ditambah B kuadrat per B kuadrat 1 sama dengan C per B kuadrat. Nah, A per B itu merupakan samping per depan atau merupakan kebalikan dari tangan ya. Kalau tangan kan depan per samping, ini samping per depan. Nah, kebalikan dari tangan itu adalah kotangan. Kotangan alfa kuadrat tambah 1 sama dengan C per B. C per B itu merupakan hipotenusa per depan atau kebalikan dari sinus. Jadi C per B itu sama saja dengan kosek. Jadi kosek alfa kuadrat seperti ini ya. Atau sama saja dengan kotan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosek kuadrat alfa. Nah, ini merupakan 3 rumus turunannya. Kemudian, hal yang tak kalah pentingnya untuk kalian ingat, rumusnya, misalnya kalian menemukan bentuk seperti ini. Sin alfa ditambah beta. Nah, ini sama saja dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Kemudian kalau misalnya sin alfa dikurang beta, ini sama saja dengan sin alfa cos beta dikurang sin maksudnya cos alfa sin beta. Nah, jadi kalau menemukan bentuk seperti ini, kalian lihat saja kalau tambah ini tambah, kalau kurang ini jadi kurang. Kemudian bentuk yang ketiga, ini kan sin. Kalau di cos, itu cos alfa ditambah beta. Sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Kalau pada cos, kalau positif dia tandanya jadi negatif. Kemudian kalau misalnya cos alfa dikurang beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Nah, jadi yang perlu kalian ingat, kalau misalnya sin, itu misalnya sin alfa beta, berarti sin alfa cos beta. Jadi sin dari sudut pertama, cos sudut pertama, ditambah kebalikannya. Cos sudut pertama, sin sudut kedua. Nah, kalau misalnya, terus kemudian kalau positif, tandanya positif. Kalau negatif, tandanya negatif. Kalau misalnya pada cos, itu pasti cos kedua sudut tersebut tandanya cos sin kedua sudut tersebut. Jadi, tapi tandanya merupakan lawannya. Jadi kalau misalnya cos alfa tambah beta, cos kedua sudut tersebut dikalikan, dikurang, jadi kalau positif jadi negatif, sin kedua sudut tersebut. Nah, kemudian kalau tan,
tan alfa tambah beta yang pertama. Sama dengan tan alfa tambah tan beta dibahagi 1 kurang tan alfa tan beta. Sedangkan kalau tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta dibahagi 1 tambah tan alfa tan beta. Nah, kalau pada tan kalian lihat positif dengan positif. Jadi kalau pada tan kedua sudut tersebut dijumlahkan dibahagi 1 dikurang. Jadi positif negatif. 1 dikurang tan kedua sudut tersebut. Tapi kalau negatif tan kedua sudut tersebut dikurang dibahagi 1 ditambah tan kedua sudut tersebut. Kemudian berikut ini merupakan sudut-sudut yang penting untuk kalian ingat. Jadi nilai dari sudut-sudut, nilai dari sin cos tan dari sudut-sudut yang penting untuk kalian ingat. Yang pertama yaitu sudut 0 derajat, 30, 37, 45, 53, 60, dan 90. Nah, kalian penting untuk mengingat nilai dari sudut-sudut ini. Sudut ini dengan sinnya, cosnya, dan tangannya. Sudut-sudut ini sih biasanya yang sudut-sudut dipakai di fisika ya. Sudut-sudut istimewa. Nah, ini tabelnya. Kakak gambarkan terlebih dahulu. Biar enak dilihat gitu. Maaf ya kurang rapi. Nah, seperti itu ya kurang lebih ya. Nah, jadi yang pertama untuk menghafal sudut-sudut ini, kalian sebenarnya hafal sinnya aja udah cukup. Jadi sinnya itu merupakan sin 0 itu 0, sin 30 itu 1/2, sin 37 itu 3/5, sin 45 itu 1/2 akar 2, sin 53 itu 4/5, sin 60 itu 1/2 akar 3, dan sin 90 itu 1. Sedangkan cosnya itu merupakan kebalikannya. Kebalikannya berarti 1/2 akar 3, 4/5, 1/2, ini akar 2 ya maaf. 1/2 akar 2, 3/5, 1/2, dan 0. Jadi sebenarnya sin 0 derajat sama dengan cos 90 derajat. Seperti itu ya. Atau misalnya sin 30 derajat sama dengan mana tuh? Cos 60 derajat. Sedangkan tan itu merupakan, kan tadi yang kita ketahui tan itu desa kan, depan per samping. Nah, kalau depan kan itu sin, kalau sampingnya itu kan cos. Jadi sebenarnya tan itu merupakan depan per samping. Atau sin per cos juga bisa sih. Jadi tan ini kalian tinggal bagi aja sin bahagi cos. 0 bagi 1 itu 0, 1/2 bahagi 1/2 akar 3, itu sebenarnya 1 per akar 3, kan begini kan. 1/2 dibagi 1/2 akar 3. Kita coret. Jadi 1 per akar 3. Sedangkan pada bilangan aritmatika ya. Aritmatika itu penyebutnya itu tidak bisa akar gitu. Jadi kita harus rasionalkan sehingga kita kali akar 3 dengan akar 3. Sehingga hasilnya 1/3 akar 3. 1/3 akar 3. Kemudian 37 itu 3/5 dibagi 4/5 atau hasilnya 3/4. Kemudian 1/2 akar 2 bagi 1/2 akar 2 menjadi 1. 4/5 bahagi 3/5 sama dengan 4/3. 1/2 akar 3 bagi 1/2
akar 3, dan 1 bahagi 0 itu hasilnya tak terdefinisikan atau tak tentu ya. Tak terdefinisikan atau tak tentu. Nah, sebenarnya lebih baiknya kalian menghafal sudut-sudut nilai dari sudut-sudut sin kostan ini biar kalian saat mengerjakan soal-soal itu lebih mudah. Apalagi saat ujian. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke latihan soalnya ya. Misalnya yang pertama sini ada sin 75 derajat. Nah, kita akan menentukan nilai sin 75 derajat ini. Sedangkan pada tabel yang telah kita lihat tadi tidak ada sin 75 derajat. Nah, kita akan lihat sin 75 ini dapat kita pecah menjadi angka berapa ya? 75 ini. Kita dapat pecah menjadi angka 30 dan 45. Nah, jadi kan 75 sama dengan 30 ditambah 45 atau 45 ditambah 30 kan? Jadi kita bisa tulis seperti ini. Nah, tadi kan telah kita bahas bahwa ada satu sifat, yaitu misalnya sin alfa ditambah beta. Itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, kita dapat menggunakan rumus ini untuk kasus seperti ini. Sama dengan berarti sin 45 cos 30 ditambah cos 45 sin 30. Nah, sin 45 pada tabel dapat kalian lihat sin 45 itu sama dengan 1/2 akar 2 dikali cos 30. Cos 30 pada tabel adalah 1/2 akar 3 ditambah cos 45, yaitu sama ya 1/2 akar 2 ya, dikali sin 30, yaitu 1/2. Nah, jadi di sini tinggal kita hitung saja. Kalau pada akar, bilangan bulat dikali bilangan bulat, akar dikali akar, jadi 1/2 dikali 1/2 menjadi 1/4, akar 2 dikali akar 3 menjadi akar 6. Ditambah 1/2 kali 1/2, 1/4, akar 2. Atau bisa kita tulis juga seperti ini ya. 1/4, kita keluarkan 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Nah, mudah kan ya? Coba kita coba contoh yang lain ya. Misalnya cos 15 derajat sama dengan cos 15. 15 itu bisa didapat dari jadi kan pada rumus-rumus yang di tabel tadi, rumus atau nilai-nilai sin kostan tadi kan ada 0, 30, 37, 45, 53, 60, 90 kan. Nah, kita lihat nih, 15 ini dapat menjadi selisih atau dapat menjadi jumlah dari sudut-sudut mana ya. Sedangkan kalau selisih kan agak sulit ya. Karena ini, kalau jumlah kan agak sulit, 15 aja nilainya udah lebih kecil gitu. Tidak mungkin 30 tambah 0 kan, 15. Itu kan sudah nilai paling kecil di sini. Berarti kemungkinan dia selisih. Nah, di sini selisih 5. Dapat kita lihat yang mengandung 5 itu cuma 45. 45 dikurang berapa menjadi 15? 45 dikurang 30. Jadi cos 15 derajat sama dengan cos 45 derajat dikurang 30 derajat. Nah, kalau cos, tadi rumusnya, kalau cos berarti semua cos dikurang semua sin, ya kan? Kalau kurang, berarti ditambah. Berarti cos 45 derajat, cos 30 derajat, ditambah, tandanya berubah kan? Kalau cos, sin 45 derajat, sin 30 derajat. Nah, cos 45 itu 1/2 akar 2 pada tabel dikali cos 30. Cos 30 itu 1/2 akar 3 ya. 1/2 akar 3 ditambah sin 45 1/2 akar 2
dikali sin 30. Sin 30 itu 1/2. Sama dengan bilangan bulat dengan bilangan bulat. Jadi 1/4, 1/2 kali 1/2, 1/4. Akar 2 dikali akar 3, akar 6. Ditambah 1/2 kali 1/2 itu 1/4, akar 2. Nah, hasilnya sama ya. Ternyata sin 75 sama dengan cos 15. Ini nilainya sama. Nih, sama ya. Nah, jadi pembahasan kita mengenai trigonometri dasar kiranya sudah cukup sampai sini ya. Semoga kalian bisa paham, kalian bisa menghitung nilai dari sudut-sudut sin, dan nanti bisa kalian aplikasikan di materi-materi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini ya. Terima kasih.